Inter Milan was-was dengan mengevaluasi dan recovery pemain jelang akhir pekan. Inter Milan kembali dari Barcelona dengan perasaan was-was terhadap kondisi beberapa pemain mereka. Partai leg pertama semifinal Liga Champions Barcelona versus Inter Milan bergulir di Montjuic pada medio pekan ini. Pertandingan intensitas tinggi itu berlangsung hebat dengan kedua tim bertukar 6 gol dan harus berbagi hasil imbang 3-3. Kendati terhindar dari kekalahan untuk pertama kalinya dalam 4 laga terakhir, pasukan Simone Inzaghi harus berkutat dengan sejumlah masalah kebugaran pemain. Inter memang tengah menjalani musim panjang dengan pertandingan lawan Barcelona merupakan laga ke-53 mereka sepanjang musim. Apalagi, penyerang Lautaro Martinez menderita cedera dan harus ditarik keluar pada tengah babak pertandingan lawan Barcelona. Diagnosis awal menyebutkan bahwa sang pemain menderita cedera otot di paha kanannya. Pencetak 31 gol musim ini tersebut akan menjalani pindaian penuh dengan MRI pada Sabtu, 3 Mei 2025, ini untuk menentukan keparahan cederanya. Biar bagaimanapun, Lautaro akan absen pada laga semifinal leg kedua medio pekan depan. Kubu Inter masih berharap sang penyerang akan kembali untuk potensi laga final. Baca juga, jelang final El Clasico Copa del Rey, Kapten Barcelona Ter Stegen masuk skuad lagi. Salah satu pemain lain yang dipantau kondisinya adalah bek Benjamin Pavard yang cedera pada laga kontra Roma dan harus absen di Barcelona. Optimisme dilaporkan tumbuh untuk ketersediaan Pavard pada laga leg kedua semifinal walau hal tersebut masih belum dipastikan. Satu hal pasti, para pemain tim utama bakal diistirahatkan pada laga Liga Italia kontra Hellas Verona akhir pekan ini. Personel-personel tersebut termasuk Marcus Thuram dan Denzel Dumfries yang baru kembali dari cedera serta trio di lini tengah akan Calhanoglu, Nicolo Barella, dan Henrikh Mkhitaryan. Inzaghi juga harus memilih antara mengistirahatkan Federico Di Marco atau Carlos Augusto mengingat Di Marco memulai laga kontra Barcelona tetapi Augusto lebih efektif meredam Lamine Yamal setelah masuk pada awal babak kedua. Di lini depan, hanya Joaquin Correa yang hampir pasti main. Thierry Henry soroti aturan dan puji performa Inter di Barcelona. Thierry Henry mengungkapkan kekagumannya terhadap performa Inter Milan saat bermain imbang 3-3 melawan Barcelona dalam leg pertama semifinal Liga Champions. Inter mencetak 3 gol tandang dan tidak mendapat keuntungan apapun. Bagaimana mungkin? Kata Henry saat menjadi pundit di CBS Golazo Sport. Ia mempertanyakan absennya aturan gol tandang dalam sistem kompetisi saat ini. Legenda Prancis itu juga mengaku terkejut dengan pendekatan permainan Inter di Montjuic. Saya tidak menyangka Inter akan bermain seperti itu, mengingat penampilan mereka belakangan ini, ujarnya. Bagi Henry, permainan terbuka dan penuh serangan dari tim asuhan Simone Inzaghi patut mendapat pengakuan. Inter sempat unggul 2-0 lewat gol cepat dari Marcus Thuram dan Denzel Dumfries sebelum Barcelona menyamakan kedudukan. Meski bermain di kandang lawan dan tampil tanpa beberapa pemain kunci, Inter tetap mampu mengimbangi intensitas Blaugrana. Jujur saja, saya tidak menyangka. Banyak orang mengira Inter sudah habis, tutur Henry. Dengan hasil imbang ini, Inter masih punya peluang besar untuk lolos saat menjamu Barcelona di San Siro pekan depan. Henry menekankan pentingnya konsistensi dan keberanian dalam laga penentuan. Mereka layak mendapatkan pujian atas cara mereka bermain di Barcelona, pungkasnya. Mampukah AC Milan kunci kiper andalannya di bawah tekanan intaian Manchester United dan Chelsea? Situasi kontrak Mike Maignan dengan AC Milan kini menjadi perhatian, terutama bagi klub besar seperti Manchester United dan Chelsea. Dengan kontraknya yang akan berakhir dalam 12 bulan, Milan mungkin mempertimbangkan untuk menjualnya dengan harga sekitar 40 juta euro. Manchester United dan Chelsea, kedua klub ini dikenal sebagai pengagum Maignan dan sedang mencari kiper baru. Situasi kontrak yang belum diperbarui membuka peluang bagi mereka untuk merekrut kiper Prancis ini. Aston Villa juga disebutkan sebagai klub yang mungkin tertarik untuk memanfaatkan situasi ini. Negosiasi kontrak yang terhenti. Pembicaraan kontrak antara Milan dan Maignan terhenti setelah beberapa penampilan di bawah standar. Meskipun sebelumnya ada kesepakatan lisan mengenai perpanjangan kontrak, hal ini tidak berkembang menjadi kesepakatan resmi. Milan dilaporkan telah menurunkan tawaran kontrak mereka karena kekhawatiran terkait performa Maignan. Klub juga sedang mempertimbangkan opsi pengganti, termasuk Lucas Chevalier dari Lille. Ini adalah situasi yang dinamis, dan keputusan Milan dalam beberapa bulan ke depan akan sangat penting dalam menentukan masa depan Maignan dan posisi kiper di klub. Inter cemas menanti hasil pemeriksaan cedera Lautaro Martinez.
Inter harus menunggu hingga Jumat untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialami kapten sekaligus penyerang utama mereka, Lautaro Martinez, dalam leg pertama semifinal Liga Champions melawan Barcelona. Kami harus menunggu hasil pemeriksaan medis, tapi ini jelas membuat khawatir, ungkap laporan dari media Italia pada Kamis. Cedera Lautaro menjadi sorotan utama setelah laga imbang 3-3 di Camp Nou. Dalam pertandingan tersebut, Lautaro terlihat kesakitan menjelang akhir babak pertama dan sempat memegang kepalanya dengan kedua tangan. Dia tampak terganggu pada bagian paha, tapi tetap memaksakan diri bermain hingga turun minum, tulis La Gazzetta dello Sport. Namun, ia tidak kembali ke lapangan pada babak kedua dan digantikan oleh Mehdi Taremi. Ketidakhadiran Lautaro membuat Inter khawatir jelang leg kedua yang akan digelar Selasa pekan depan. Dibutuhkan keajaiban agar Lautaro bisa pulih tepat waktu, demikian laporan lanjutan dari Gazzetta. Klub diduga mencemaskan cedera pada otot fleksor yang berpotensi membuat sang pemain absen hingga 2 pekan. Absennya Lautaro akan menjadi kehilangan besar bagi Inter, mengingat perannya sebagai pencetak gol utama musim ini. Pemeriksaan baru akan dilakukan hari Jumat, jadi belum ada kabar pasti soal kondisinya, ujar salah satu sumber internal klub. Inter berharap hasil tes medis nanti memberi harapan untuk laga penentuan di Milan. Sumber yang dekat dengan klub menyebutkan bahwa Lautaro siap melakukan segala cara agar tersedia pada leg kedua Liga Champions menghadapi Barcelona di San Siro. The New York Times, Denzel Dumfries, keindahan yang kerap terlupakan di Inter. Dalam sebuah analisis mendalam yang dipublikasikan oleh The New York Times, Denzel Dumfries disebut sebagai inkarnasi dari kemegahan Inter yang kerap diremehkan. Artikel tersebut menyoroti bagaimana Inter, tim yang bergerak senyap layaknya simbol klub mereka, Il Biccione, mampu tampil mematikan meski tanpa kemewahan nama-nama besar. Dumfries hanyalah salah satu dari banyak pemain Inter yang kerap luput dari sorotan. Henrikh Mkhitaryan telah menemukan kembali performanya di bawah asuhan Simone Inzaghi. Francesco Acerbi disebut sebagai raksasa di lini belakang, sementara Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella digambarkan sebagai pemain kelas dunia yang jarang mendapatkan pengakuan yang setimpal. NYT juga menyoroti keberhasilan Inter mendatangkan 3 pemain penting secara gratis. Siapapun bisa merekrut mereka, tapi hanya Inter yang melakukannya. Sebuah klub yang sudah 4 musim beruntun mengeluarkan dana lebih sedikit dari yang mereka hasilkan. Kunci kesuksesan Inter, lanjut NYT, adalah Simone Inzaghi. Disebut sebagai salah satu pelatih paling brilian di Eropa, ia baru sekarang mulai menuai pujian yang layak. Inter adalah tim paling jelas identitasnya dan paling unik secara taktik dari keempat semifinalis Liga Champions musim ini. Pertahanan yang kokoh, serangan yang imajinatif. Artikel ditutup dengan sebuah kutipan dari Dumfries semasa bermain di PSV Eindhoven. Kalau aku adalah pencetak gol terbanyak kedua tim, berarti ada yang salah. Kini, di Inter, ia adalah pencetak gol terbanyak ketiga. Mungkin justru itu pertanda semuanya berjalan sempurna. Untuknya dan untuk tim yang indah namun diremehkan ini. Mampukah AC Milan kunci kiper andalannya di bawah tekanan intaian Manchester United dan Chelsea? Situasi kontrak Mike Maignan dengan AC Milan kini menjadi perhatian, terutama bagi klub besar seperti Manchester United dan Chelsea. Dengan kontraknya yang akan berakhir dalam 12 bulan, Milan mungkin mempertimbangkan untuk menjualnya dengan harga sekitar 40 juta euro. Manchester United dan Chelsea, kedua klub ini dikenal sebagai pengagum Maignan dan sedang mencari kiper baru. Situasi kontrak yang belum diperbarui membuka peluang bagi mereka untuk merekrut kiper Prancis ini. Aston Villa juga disebutkan sebagai klub yang mungkin tertarik untuk memanfaatkan situasi ini. Negosiasi kontrak yang terhenti. Pembicaraan kontrak antara Milan dan Maignan terhenti setelah beberapa penampilan di bawah standar. Meskipun sebelumnya ada kesepakatan lisan mengenai perpanjangan kontrak, hal ini tidak berkembang menjadi kesepakatan resmi. Milan dilaporkan telah menurunkan tawaran kontrak mereka karena kekhawatiran terkait performa Maignan. Klub juga sedang mempertimbangkan opsi pengganti, termasuk Lucas Chevalier dari Lille. Ini adalah situasi yang dinamis, dan keputusan Milan dalam beberapa bulan ke depan akan sangat penting dalam menentukan masa depan Maignan dan posisi kiper di klub. Jumpa Hellas Verona, Inzaghi akan mainkan mereka yang jarang mendapat kesempatan bermain. Di tengah 2 laga semifinal Liga Champions melawan Barcelona, Inter dijadwalkan menghadapi Hellas Verona dalam lanjutan Serie A pada Sabtu malam. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pelatih Simone Inzaghi diperkirakan akan melakukan rotasi besar demi mengistirahatkan sejumlah pemain inti usai pertandingan intens di Stadio Olimpico Luis Companys. Di lini belakang,
De Vrij kemungkinan menggantikan Acerbi sebagai bek tengah dalam formasi 3 pemain bertahan bersama Bisek dan Carlos Augusto, yang mengisi posisi Bastoni. Sommer tetap mengawal gawang. Di sektor sayap, Darmian kembali turun di kanan, sementara Zalewski menggantikan Di Marco di kiri. Dumfries juga dipastikan mendapat waktu istirahat. Lini tengah Inter kemungkinan diisi oleh Fratesi yang menggantikan Barella, Aslani yang menggantikan Calhanoglu yang absen karena skorsing, serta satu antara Mkhitaryan atau Zielinski, yang baru pulih dari cedera panjang. Di lini depan, Thuram diperkirakan tidak tampil untuk menghindari risiko cedera tambahan, mengingat Lautaro Martinez masih dalam pemulihan. Arnautovic dan Korea pun disiapkan sebagai duet penyerang.